Isi kolom komentar di sini nih. Iya, ketik aja komentar bahwa kita sharing aja. Wah ini singgung ini pembakaran usah sambetar Bapak. Kita anak menggali kekurangan kita apa aja ya kalau saja. Tapi kita di Facebook tuh pernah bisian hampir 120 akun. Akun? Odoh. Mengikuti merdeka.com, pipa.id, Kompas TV, ya, akun-akun itu kita masuk semua. Jadi besar kita di situ. Menyambut orang macam-macam itu. Jadi kalau seorang disambut orang macam-macam, seorang pernah juga, tapi akun pack ngeranya. Itu tuh sebelum pembakar. Belum. Iya, sebelum pembakar ya kalau awal pertama kayak pembinaan Karang Taruna sampai ini memang belum terbina dengan baik. Nah, memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya kalau kenapa kada terbina dengan baik. Terus pendekatannya kayak apa garang lawan kan Karang Taruna nih. Karang Taruna ini adalah ini karena aku ganti ini aja nah. Karena ini paket lengkap misalnya. Itu bisa mungkin terjadi bisa kada otoriter ngarannya itu ya kalau maksudnya tuh ikam apa? Ini aku ganti ini gitu. Tapi ada proses gitu caranya. Ya. Aku kan hendak melakukan itu dulu gitu. Kenapa? Kenapa? Saat ini kan kita karena memang perangkat desa itu bisa diberhentikan sebenarnya. Pertamanya meninggal, kemudian karena ini bermasalah terkait dengan kasus hukum atau dia mengundurkan diri. Selama orang itu tidak memenuhi 3 kategori ini tidak bisa diberhentikan. Ini kita contoh aja lah. Misalnya ada perangkat desa ini yang melakukan pelanggaran hukum, tapi kada dilaporkan ke polisi, diselesaikan secara kekeluargaan aja. Tapi kan secara nama kan tercoreng nih di masyarakat nih. Kira-kira bisa aja lah diganti. Karena kan buruk di mata masyarakat sudah nih kayak itu. Iya kan semua begitunya di dalam siap kada dengan kondisinya. Bagawi sampai jam 2 ya Allah gaji sekian aja sekalinya. Tunjangan sekian. Paket lengkap kuning harganya mahal nih. Larang. Mau kada itu? Ini kan ini bicara di luar. Iya. Begitunya masuk belum tentu. Tapi bisa silakan coba kalau ada kesempatan. Kesempatannya tadi di mana? Kita kan ada komampi yang ada. Tunggu. Selamat datang di podcast Baja, podcastnya orang Banjar Haja. Di mana di dalam podcast ini kita mendengarkan kisah-kisah dari berbagai kalangan. Karena kita belajar itu bisa dari siapapun. Hari ini hadir yaitu seorang pembakal, lebih tepatnya pembakal Ipit, pembakal Beringin B. Iya. Terima kasih pembakal sudah bisa berhadir di podcast Ulun. Sama-sama. Enggak, soalnya memang sudah dari kemarin ulun membawai, cuman alhamdulillah sekarang sudah ada waktunya ya kalau kita di sini berkisah-kisah santai biasa aja, walaupun mungkin ada beberapa pertanyaan dari penonton yang sudah dititipkan ke ulun. Jadi mungkin langsung aja, karena sekarang ini kita rekaman tanggal 22 Mei ya Allah. Nah, dan masa jabatan Pian sebagai pembakal ini sudah hampir berakhir. Iya. Jadi mungkin Pian bisa berkisah selama menjabat beberapa tahun terakhir ini, mungkin bisa Pian sampaikan ada beberapa program-program yang sudah berhasil dan sudah jalan, atau ada juga mungkin nanti ada beberapa program juga yang ada terkendala masalah, karena kan kada mungkin juga nih kan semua program berjalan bertahan ya kalau. Iya. Gena mungkin dari awal program yang berjalan dulu mungkin apa aja mungkin yang bisa Pian kisahkan? Program yang berjalan. Selama menjabat. Ya. Jadi menjabat sebagai pembakal itu kita nih kan mulai dari tahun 2018 lah. Jadi berapa tahun nih udah nih? 18, ini 2006 los lah. 6 tambah 2 8 tahun. Aku tuh kuliah berhitung. Nya diperpanjang panggilnya masa jabatan nilai. Jadi kan awal di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu kan 6 tahun. Nah, ternyata ada revisi penambahan 2 tahun di Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024 kemarin kan, tambah 2 tahun. Jadi dalam perjalanan 2 tahun itu kita banyak yang direvisi itu.
Oh. Kayak RPJM desa, rencana pembangunan jangka menengah desa ya Allah. Jadi RPJM desa itu memuat dari visi misi kita Mm-mm. awal menyebut pembakar ya Allah. Mm. Jadi di situ di dalam visi misi itu dituangkan ke RPJM desa. Tapi bukan hanya visi misi, di dalam RPJM itu ada menggali gagasan ya Allah. Ada tim khusus ya yang dibuat tim pembuat RPJM itu menggali gagasan itu di desa itu macam-macam potensi yang digali, menggali potensi ya kalau Mm. misalnya di desa Beringin Bini ada 5 RT itu digali potensinya tuh apa aja, maksudnya tuh termasuk kayak kita menggali aspirasi kehendak masyarakat tuh masuk dituangkan dalam RPJM itu tadi. Nah selama 6 tahun awalnya kan, Iya. tapi kan perpanjangan 2 tahun jadi 8 tahun direvisi. Nah jadi dalam RPJM itu sudah termuat situ kehendak masyarakat nih. Mm. RT 1 kami hendak minta ulangan ini pokoknya enak bakalai. Oh, RT sudah 2 dari aspirasi masyarakat ya, Le? ada sudah harus termuat di RPJM rencana jangka pembangunan menengah desa tadi. Mm. Itu sudah termuat dari RT 1 sampai 5 itu termuat sudah semuaan. Nah, jadi dalam RPJM itu kayaknya dituangkan dalam RKP rencana kerja pemerintah desa ya kalau itu RKP itu rencana tahunan Mm. diambil dari aspirasi masyarakat juga kehendak Berarti yang masyarakat rencana nih. yang tadi dibagi-bagi per tahun gitu Ya kah? dibagi per tahun. Oh. Nah di dalam 1 tahun itu ngarannya rencana kerja pemerintah desa itu kehendak masyarakat macam-macam ya kalau Mm. aku hendak minta ulangan jalan dari kami di RT 1 nih, jalan tani kah, jalan pemukiman, jembatan, titian ya kalau. Nah, itu semua ditampung oleh tim RKP rencana kerja pemerintah desa. Nah, kalau sudah ditampung dimuat dalam rancangan namanya draft RKP rancangan. Ada itu di RPJM tadi pulang. Nah, dalam rangkanya jangka menengahnya tadi. Yang selama 6 tahun 8 tahun ada. Oh. Kalau ada maka kita perlu revisi Ya, RPJM. Revisi bukan perubahan, revisi RPJM lah diperbaiki Oh ya, jadi supaya ada kamu DPC. mengcover apa tadi Aspirasi masyarakat. aspirasi masyarakat tadi. Oke. Karena kan kita sama pian baik itu pembakar dan aparat desa itu kan bekerja ya gesan masyarakat ya kalau jadi apakah Pelayan hendak kita ini kan sebenarnya pelayan masyarakat gitu. Engge. Nah, Artinya apa yang dihendaki masyarakat itu nang disesuaikan gitu ya kalau. nah, jadi kita memang dalam perjalanan itu 6 tahun tambah 2 tahun 8 tahun lah. Mm-mm. Dalam 8 tahun itu tadi kita ya proses tuh panjang itu 8 tahun tuh banyak ya kalau hal-hal nang bagi aku pribadi sebagai pembakal itu aku merasa banyak kekurangan, jauh banyak kekurangan. Maksudnya di sini kita dalam hal penggalian gagasan aspirasi masyarakat itu masih banyak kekurangan kita. Maksudnya kada maksimal. Kada kawa menuruti semuanya kehendak warga kayak itu Ya, kah? artinya kita karena kita nih dalam pemerintahan kita tuh juga dikondisikan menyesuaikan aturan ya. Aturan di atas ya oleh. Oh. Jadi memang aturan di atas tuh ya kayak itu keadaannya kayak itulah. Kadang-kadang pemerintah pusat tuh juga mulai aturan tuh kada melakukan orientasi yang akurat lah ke desa ya kalau. Ini di kita nih geografisnya kayak ini, di sebelah geografisnya kayak itu. Kadang pokok rata ya kalau. Nah, jadi kalau selama 8 tahun menjabat ini kayaknya memang aku akui banyak kekurangan. Dari misi aku aja kan sebagai kepala desa dari awal yang orang dari awal hendak jadi pembakal kalah bupati kah gubernur tuh kan visi misi itu luar biasa nih. Ya. Aku kan mau jadi pembakal hendak jadi kayak nih. Kayaknya jalan di situ dulu kan. Rencana nih. Rencana. Ini kan kita belum bisa kapasitas kemampuan membaca situasi ke depannya kayak apa ya Allah. Bahwa peraturan ini kadang-kadang berubah. Ganti presiden bisa berubah kebijakan. Ganti bupati, ganti gubernur bisa berubah kebijakan. Kehendak kita waktu awal aku menyebut dulu karena aku hendak kayak ini kena. Salah satunya misi itu meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa, perangkat desa. Kita lakukan. Jadi setelah terpilih itu aku mungkin ada hari 3 bulan lah memberikan sedikit pencerahan aja lah. Bukan malah jadi ada.
bahwa langkah kita dalam melayani masyarakat, KUR ini, kasih ini yang harus dilakukan. Kita berikan pemahaman sedikit di situ. Itu terkait misi kita. Misi banyak nih, kalau visi kan satu, misi banyak. Nah, misi ini yang harus dijalankan. Oke, dalam lingkup pemerintahan desa kita kadang nggak berhasil, tapi ada sedikit perkembangan ya kalau pengenalan bebuannya tentang setidaknya berkembang nih. RPJM itu apa, gerang RKP itu apa, APBDes itu apa, tahu. Sambil berjalan, sambil begawi, akhirnya bisa. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, dari sisi itu mungkin kita ada sedikit berhasil walaupun kada semua ya kalau. Tapi ada lagi misi-misi lain gitu, nang banyak kada berhasil. Aku tuh mengalami banyak gagal itu, terutama kayak pembinaan Karang Taruna sampai ini memang belum terbina dengan baik. Nah, memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya kalau kenapa kada terbina dengan baik. Terus pendekatannya kayak apa garang lawan kanakan Karang Taruna nih. Karang Taruna ini adalah kader yang luar biasa, kader awal yang di desa itu adalah ya Karang Taruna ini sebenarnya. Karena kan sebagai penerus kan ya kalau ya penerus. Cikal bakal generasi penerus itu ada di Karang Taruna. Kenapa? Karang Taruna itu kan direkrut dari usia 10 tahunan lah. Mulai remaja katanya. Dari terbentuknya sebagai orang yang bisa bergaul kan. Dari 9 10 sampai 35-an lah. Itu Karang Taruna. Nah, jadi setelah berusia 35 itu sudah kawa diambil nih. Orang ini ternyata berbakat di bidang kita berdayakan di sini. Misalnya di bidang olahraga kita berdayakan membina gedung olahraga. Dia ternyata berbakat di bidang penghafal Al-Quran. Misalnya kita berdayakan, kemana kita salurkan. Nah, termasuk untuk menjadi seorang ketua RT pun sebenarnya bisa dari Karang Taruna kita ambil. Karena kita melihat perjalanannya Karang Taruna ini kan kita orang yang harus dibina dan diajak hidup bersosial, bermasyarakat kan mestinya kayak itu nih. Di samping juga berusaha. Ternyata ini si Ahmad ini kawa ini jadi ketua RT 1 ini. Dari selamanya aktif dia Karang Taruna tuh. Ahmad ini kawa ini. Kita usulkan kena kalau pemilihan RT. Nah, ini si Udin RT 2 kawa ini kita usulkan. Jadi kader-kader Karang Taruna ini adalah cikal bakal generasi yang luar biasa Karang Taruna sebenarnya. Nah, di Karang Taruna kita memang belum bisa memaksimalkan itu karena memang ada terbentur dari kebutuhan penganggaran yang lain lah, banyak faktor lah ya Allah. Intinya dalam 8 tahun terus terang jujur kalau masalah Karang Taruna kita memang kadang lebih memberdayakan gitu nah. Terus juga misi kita ya banyak lah, termasuk kegiatan pembangunan. Kalau pembangunan ya alhamdulillah kita ini termasuk yang bukan membanggakan diri, artinya bisa aja kayak orang juga itu. Cuma karena skala kita ini adalah skala desa, status jalan desa ya Allah. Jadi kita kadang-kala kita menuruti status jalan orang kabupaten, kecamatan, provinsi, nasional. Kadang-kala artinya jalan desa nih karena desa kawah aja kita memiliki jalan gitu tanpa harus mengandalkan provinsi, kabupaten ya kalau pakai dana desa kawah aja. Nah, karena pemanfaat jalan kita nih kawah aja terukur aja gitu nah. Bukan keluarga kita aja ya kalau artinya kekuatan jalan yang kita olah ini itu terukur aja dengan pemanfaat penggunanya. Iya. Nah, itu kalau bidang infrastruktur ya Allah, terus kayak memang semua anggaran bidang pembangunan nih banyak aja lagi minta bangunan itu tadi. Tapi kadang-kadang terbentur dengan kebijakan ada. Apa mungkin beberapa hal yang terbentur itu yang aspirasi masyarakat hendak minta bangunan ini ternyata terkendala berbagai faktor tadi, apalagi mungkin bisa disebutkan? Jadi kalau untuk jalan tuh hal yang pasti memang harus kita serap aspirasinya ya kalau. Nah, tapi kalau misal ada yang terbentur kebijakan itu kayak titian yang arah ke sungai itu kan maksudnya? Yang di pinggir Banyu. Iya, pinggir Banyu. Titian kan? Kalau titian ini fungsinya luar biasa, apalagi kalau kita lagi kekanakan lah, pusat mandian, ya Allah apa-apa. Yang utamanya gesan orang bakal utok pangle.
titian lah lain pelabuhan. Ya kalau Oh, beda pelabuhan lagi lah. beda. Pelabuhan kan contoh kayak di Muka nih. Kalau ini sendiri kan Jadi pelabuhan karena. ulun kira titian tuh tujuannya salah satunya ya gasan manu kalau untuk tujuan kadele. Yang tujuan utamanya apa titian tuh? Nah, jadi titian ini sebenarnya ini kada berada posisi di pinggir sungai sebenarnya. Sebenarnya. Titian ini sebenarnya yang pas ditempatkan itu posisinya misal nih masuk ke sini ada lorong ke situ. Tapi jalannya kan ada, kita olah titian. Itu sebenarnya titian. Nah, kalau yang dibangun di pinggir sungai itu ngarannya sebenarnya lebih pasnya tambatan perahu. Ya, tambatan perahu. Nah, jadi kan di atas tambatan perahu tuh ngarannya statusnya pelabuhan. Ada lagi dermaga kan tingkatannya nih. Nah, hal-hal ini yang kadang kita kenapa kada diulang lagi membakal? 2 tahun sudah mau saya titian, kadang kita terbentur di kebijakan tadi. Nah, jadi bahasa titian itu kemarin sekitar tahun 2024 ke bawah lah, atau 2003 ke bawah, kita dengan kabupaten itu oke kita kondisikan lah, karena daerah kita ini daerah Kambanyuan. ya sungai, kan aliran sungai, daerah sungai. Ya itu buat titian tadi, kita bangunkan aja dari pinggir sungai, nggak ada apa-apa untuk kebutuhan masyarakat kan. Nah, sebenarnya bahasa di dalam kode anggaran rekening desa itu tambatan perahu sebenarnya. Oh, di laporan nilai. Nah, tapi ada peraturan desa tentang kewenangan desa katanya. Perdes kewenangan desa itulah yang kawa mengondisikan usulan-usulan kita. Jaka ibarat kadeda ngarannya ini usulan titian nih, kadeda titian nih. Oke, di perdes kewenangan desa kita ada. Itu dasarnya bisa dijadikan untuk usulan titian tadi ngarannya. Bukan merubah tambatan perahu, tapi mau disamakan lah. Bahwa tambatan perahu ini kayak titian juga gitu nah. Karena tujuan pemerintah membangun, kalau sudah bahasanya tambatan perahu itu harus jadi duit. Oh. Jadi setiap orang, misal nih, kita ini kan rata-rata petani nih. Ya kan? Jadi petani si A, si B, si C itu buhuma gawian. Tapi bingung mandak nih di mana nih. Oke, anak di tambatan perahu tadi. Nah, waktunya mengatam, buhuma nih kan mengatam nih panen. Ini ada kewajiban untuk membayar di tambatan perahu tadi. Jaka ibarat itu kayak retribusi ya, loh. Nah, jadi desa itu harus mengelola retribusi tambatan perahu tadi. Itu sebenarnya yang diinginkan pusat, pemerintah pusat. Secara aturan. Ya, di desa coba tagih gitu. Ya lah. Nah, yang kayak ini kita harus mengondisikan. Jadi supaya kadang gitu titian aja ngarannya kita. Mencari jalan tengahnya nih. Ambil titian aja itu nah. Tapi karena titian karena kau kenal. Ya. Nah, rata-rata kita bangun paling 1,5 meter ya kalau. Kayak titian doang ya Allah. Kayak titian tadi. Kalau kau kita bangun 3 meter, 4 meter tuh orang kawe itu kan indikasinya apa namanya tadi? Dermaga kena indikasinya tambatan perahu. Tambatan perahu. Nah, kalau sudah tambatan perahu ini tutur orang. Mana ini hasil pemasukannya? Nah, untuk pemasukan itu untuk peningkatan ekonomi desa juga. Jadi kan hasil dari kita memungut di tambatan perahu itu kini masukkan ke PADIS, pendapatan asli desa. Masukkan juga ke APBDes. Karena hasil dari itu bisa dialokasikan untuk kegiatan apa? Bisa masyarakat juga pulang duitnya tadi. Itu maksudnya. Nah, ini kan bicara 8 tahun panjang nih, bisa 8 jam, setahun kan sejam. Itu dari pembangunan. Jadi banyak kadang-kadang kita nih dari kegiatan pembangunan ini, hendak kita tuh hendak emisi kita itu ya Allah. Ternyata begitu sudah dihadapkan peraturan pusat lain. Apalagi akhir-akhir ini kan dana desa itu kan sudah 10 tahun kan, jalan 11 ini 2015 awal sudah jalan sampai ini 2026 11 tahun lah, artinya dalam 11 tahun 2014 lah kan 15 ya. Itu kan pemerintah pusat itu sudah melihat nih, masa diberi duit 10 tahun desa ini perkembangannya kayak apa? Ada yang 600 juta, ada yang 700, ada yang sampai 1 miliar ya Allah. Ada mungkin di sini kada mau membangun. Jadi sudah di 2025-6 sudah kada usah lagi desa membangun. 10 tahun tuh mungkin sudah bisanya membangun ya Allah. Jangka waktu 10 tahun tuh diberi duit
makanya pembangunan ini untuk dana desa ada lagi. Membangun manusia dan kelembagaannya aja lagi. Oh, fokusnya ke situ pulang lah. Karena kan infrastruktur tuh sistem pemerintahan tuh kan bisa infrastrukturnya duluan, yang dibangun atau manusianya ya kalau. Tapi membangun infrastruktur itu mudah. Ya kalau. Karena fisik. Membangun SDM-nya yang alih. Karena orangnya bisa kada hakon. Nah, kita apa ngaruhnya jujur aja kalau terkait pembangunan manusia ini sulit sedikit dibina gitu kan. Contohnya tadi kayak kita di desa tuh ada kegiatan yang nilainya ekonomis ada kadang-kadang kan, tapi sedikit banyak pendapatannya itu orang-orang jaya aku nih bawa kadang-kadang ya lah. Wah aku juga kuliah aja umpetan di kayak di BUMDes misalnya itu kadang-kadang kada sesuai kadang. Nah ini termasuk pembangunan SDM tadi. Nah memang agak sulit. Nah arah fokus dana desa itu sekarang ke SDM pembangunannya, bukan lagi ke infrastruktur. Nah itu jadi ini kalau bicara kita di desa Pembakal ini memang lebih banyak kayaknya itu disorot atau program tuh memang pembangunan kan paling banyak. Iya, karena itu yang terlihat. Iya, yang terlihat dan manfaat dan bermanfaat gitu kalau. Iya. Nah, jangan sampai ada kalau di desa ini jembatan ini banyak pacul. Ini itu dan sebagai kan apabila dibaiki. Kita berusaha jangan sampai kayak itu ya Allah. Makanya kadang-kadang operasi jembatan ada beruang langsung eksekusi kita atur kayak caranya ini. Kita tambali ya kalau operate-nya itu. Jangan sampai terlalu mengeluh itu. Nah itu dalam pembangunan manusianya gitu tadi. Tapi pembangunan manusia tetap aja kita sambil jalan, sambil kita bina seberapa kita mampu. Intinya kita menjadi pembakal, sebelum menjadi pembakal, visi misi itu harus jalan gitu ya kalau. Walaupun ya memang kada kawa sih sebenarnya tingkat pembakal bahkan bupati pun kadang-kadang dalam jangka waktu masa jabatannya tuh bisa kada kawa hanya menjalankan semuanya sempurna semua tuh ya kalau pasti ada ya kalau yang tertinggal. Itu tadi contohnya beberapa yang Pian sebutkan, ada beberapa hal yang Pian belum berhasil ya kalau di Ediano tadi. Nah, ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih menyambung dari yang tadi bahwa ulun hendak tahu cara pian memanajemen perangkat-perangkat desa yang ada di desa ini lah. Tadi kan pian ada beberapa faktor atau kendala yang maulah pian tuh kada kawa melaksanakan. Tadi salah satunya dari peraturan di atas. Tapi kan mungkin bisa jadi ada kendala atau faktor dari internal, yaitu salah satunya mungkin dari perangkat desa atau apa katanya kendalanya. Nah, kayak apa cara pian memanajemen misalnya ada beberapa perangkat desa yang mungkin setelah diberi tugas ini ternyata kada dilaksanakannya atau kada kayak apa itu pian mensiasatinya. Ya jadi itu pembinaan di kantor. Kayak di kantor. Karena memang yang bekerja di pemerintah desa itu kan perangkat desa ya kalau. Situ ada KAUR dan KASI. Kita ada 3 KAUR dan 3 KASI, kepala urusan umum dan kepala seksi. Jadi kita pembakal ini kan memang dihadapkan beberapa personal ya kalau. Dari misalnya dari KAUR itu ada 3, ada KAUR perencanaan, KAUR keuangan, KAUR tata umum dan administrasi. Itu adalah KAUR kepala urusan. Jadinya itu ada lagi kasih kan ada 3. Ada kasih itu kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, kasih pemerintahan. Nah ini personelnya ini yang kita lakukan pembinaan itu kita sudah kita bina. Artinya lah bahkan kalau aku pribadi semalam memberikan pembinaan, memberikan pengarahan, kita harus mengolah RAP, kita harus mengolah dokumen pelaksanaan anggaran. Itu sudah kita bina, kita lakukan ya kalau sampai formatnya kita beri itu. Itu ada di akun kita ada juga. Di expose. Terus? Jadi memang
kalau membina orang ini karakternya lain-lain kalau nih. Ya. Karakter dan faktor orang, kondisi orangnya ini. Ada perangkat yang cepat responsif ya kalau, ada yang lambat, ada yang kada masuk sama sekali ada. Nah itu hubungan dengan faktor-faktor ya kalau, karena faktor usia mungkin atau apa. Jadi memang dalam penyelenggaraan pemerintah desa ini kita sulit membina itu. Kalau membina yang otaknya masih segar, masih fresh kan nyaman. Tapi kalau sudah yang kurang fresh, kurang segar ngalih. Nah, dan itu sebenarnya langkah-langkah pembinaan itu sudah kita lakukan. Sambil kita bina, sambil praktik, sambil jalan. Apalagi sekarang ini kita, ini zamannya zaman digitalisasi. Ya. Semua kegiatan per pelaksana KORKASI itu pakai aplikasi. Ya. Yalah, Mau kada mau itu harus mempelajari itu. Nah lalu kayak muninya kada bisa bang kayak Pak. Nah kalau kada bisa, kita kada kawa nama eksekusinya, ikam kuampihi rawa terbentur aturan. Karena ada aturannya kalau. Kada awak itu lah, misalnya ini kan dalam tanda kutip pada akhirnya kan jadi malah menumpuk kerjaan gara-gara terbengkalai. Iya. Kada kawapian misalnya ini sudah 2 kali atau 3 kali lalu ibaratnya diampihi tadi wewenang pian kada lah untuk itu tadi lah, karena kan kerjasamanya jadinya malah jadi terbengkalai jadinya pian. Kada kawa itulah aturannya lah. Karena proses kita merekrut perangkat desa itu kan ada perekrutan, ada proses. Kalau memberhentikan ada proses juga. Nah berarti kan kalau ada proses berarti kan memungkinkan aja. Memungkinkan. Nah jadi kita tuh melihat sisi lain. Sisi lainnya. Ada sisi lain yang tidak bisa, yang tidak nakada kawa digawi oleh perangkat lain kayak itu. Sisi lainnya. Contoh kita bisa tuh? di perangkat desa itu ada yang suka bersosialisasi ya kalau, suka membantu tenaganya, suka suka apa tadi duduknya bapak lagi. Jadi tak potong dari sisi itu. Jadilah Plus mungkin minusnya gitu. Plus minusnya bahwa ini satu orang ini mungkin agak kurang di bagian teknologi, tapi di bagian Sisi lain sosialisasinya mampu mengalahkan dari skill yang itu gitu. Kadang-kadang orang itu kalau sudahnya merasa mampu ya kalau aku sudah hebat ini, aplikasi aja sini suruh anakku, lalu merasa kada perlu lagi sosialisasi. Begitu inya dibantu ke arah yang lain kolernya. Nah yang ini siap gitu. Nah itu plus minus dari situ. Jadi kita bukan apa ngarannya kadang hendak memandang sebelah apa ya, intinya selama itu masih bagian dari kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa ada masalah. Dan itu sebenarnya kada terjadi di tingkat desa aja. Kalau kita mau jujur, tingkat kecamatan, kabupaten banyak aja juga gejala yang kayak itu. Itu bahkan tingkat menteri sekalipun lah ada. Mungkin sampai di staf kepresidenan bisa ada ya. Orang ini sebenarnya sudah kadaluarsa ini. Cuman ada dilihat sisi lainnya. Nah, dari sisi lain ternyata ini bagus gitu nah. Cuman misalnya kayak ini Bang, misalnya katakanlah tadi kan plus minusnya tadi. Tapi misalnya ada entah itu anak muda atau pokoknya orang lain di luar yang mungkin anunya digitalnya bagus dan sosialnya bagus, melebihi dari orang yang ini, berarti bisa aja mungkin lah diganti oleh orang ini kan, karena ini sesuai kriteria yang dicari misalnya. Kada bisa. Kan ini kan paket lengkap misalnya. Ya paket lengkap. Kayak apa? Paket lengkap inya itu keberadaannya pada saat ini atau sebelum si perangkat desa yang kada bisa ini direkrut. Pas sudah direkrut, tapi ternyata ini ada lebih bagus lagi nah. Kada kawa.
Karena kalau diganti sembarangan, ada prosedur tadi. Iya, tapi sesuai melalui prosedur tadi, misalnya memungkinkan kan bisa aja nih. Misalnya prosedurnya katakanlah harus misalnya setengah tahun misalnya. Kan sudah melirik nih yang ini nih. Oh, ini bagus nah. Ya. Mungkin lah atau ada loh contoh yang melakukan hal itu atau di desa lain atau apa kata oh ini kayaknya aku ganti lo ini aja nah karena ini paket lengkap misalnya. Itu bisa mungkin terjadi bisa kada. Tapi bagi kita ngarannya karena lah bersikap sedikit kayak otoriter dalam hal kebijakan lah. Walaupun potensi orang itu tadi bagus ya kalau tapi dalam hal kebijakan kita jangan mengambil yang langkah sedikit otoriter ngarannya itu ya kalau maksudnya tuh ikam apa ya? Aku ganti ini gitu. Tapi ada proses gitu caranya. Ya. Aku kan hendak melakukan itu dulu gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Saat ini kan kita balance saja gawian. Maksudnya gitu. Apa ngarannya kebutuhan masyarakat yang dihendaki atau lumpang aku urusakan misalnya maulah akta KTP tersalur aja itu. Bagus-bagus saja kayak itu nah. Nah, kalau orang kan ada masanya nih. Perangkat desa itu diberdayakan sampai dengan berusia 60 tahun gitu loh. Masa pensiun lah. Nah, bukan 60 tahun lah. Berusia sampai 60 tahun baru dia kalau di guru di fungsional berapa? 60 tahun juga. 60 tahun sama. Okay. Perangkat desa 60 tahun juga. Sampai berusia 60 tahun lah. Bukan 60 tahun diberdayakan. Iya, usianya umurnya. Iya, diberdayakan sampai dengan berusia 60 tahun untuk fungsional. Nah, perangkat desa sama. Nah, ketika sudah mencapai usia di situ karena memang perangkat desa itu bisa diberhentikan sebenarnya. Bisa. Dengan faktor lain pertamanya meninggal itu kita harus bersiap untuk membuat tim penjaringan. Kemudian karena Inyas bermasalah terkait dengan kasus hukum boleh diganti. Melanggar hukum ya, bermasalah tadi ditetapkan oleh hukum misalnya divonis hukuman berapa tahun bisa diberhentikan atau dia mengundurkan diri. Nah selama orang itu tidak memenuhi 3 kategori ini tidak bisa diberhentikan. Kalau misalnya melanggar hukum tapi kada dilaporkan, misalnya ada ini kita contoh aja lah. Misalnya ada perangkat desa ini yang melakukan pelanggaran hukum tapi kada dilaporkan ke polisi, diselesaikan secara kekeluargaan aja. Tapi kan secara nama kan tercoreng nih di masyarakat nih. Kira-kira bisa aja lah diganti. Karena kan buruk di mata masyarakat sudah nih kayak itu. Iya kan semua bukti kalau. Selama itu bukti ada, ya Allah bisa dibuktikan. Boleh. Walaupun kada ada dilaporkan ke polisi. Iya, kan bukti kan. Bukti itu yang dicari. Mau polisi atau kada kejaksaan, selama bukti itu ada, baik itu ditemukan oleh masyarakat, ya kalau. Tapi masyarakat kada mau mempunis itu harus melalui jalur hukum yang ada. KPH kan, aparat penegak hukum, bisa ke polisi kena bisa dilanjut ke kejaksaan. Nah tetap harus ada prosedur. Mekanismenya. Tapi si pembakalnya mungkin lama mengganti si inilah. Iya, kita menunggu itu proses itu. Oh, hadang proses itu juga dulu deh. Jadi kalau ternyata ini memang bermasalah, ini buktinya kita ponisinya. Tuntutan hukum misalnya 3 tahun. Nah, setelah jatuh vonis itu kita bertindak untuk mampihi hanya merekrut. Cuman lah ulun masih penasaran yang tadi tuh Bang bahwa ada perangkat desa yang plus minus tadi, di luar ada yang mungkin paket lengkap tadi, tapi jawaban apa tadi selamanya kada melanggar peraturan ibaratnya ya masih pakai yang ini gitu kan jawaban. Cuman kan secara kan itu malah menghambat pian jadinya, malah menghambat seorang kepala desa jadinya dari nang kinerjanya yang dalam tanda kutip kurang tadi misalnya. Kalau melihat dari situ, kan sebenarnya malah untuk mengambil yang ini sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau kita ini kan bicara apa katanya? Pemerintahan. Ya. Bukan perusahaan ya kalau. Oh, itu bedanya le. Kalau kita bicara perusahaan itu sudah dari awal langsung takipai langsung. Takipai. Pemerintahan ini kita pertama itu pemberdayaan ya kalau penting.
Kemudian selama pemerintahan itu berjalan baik-baik saja, maksudnya kita melihat secara umum aja lah, jangan mengambil yang objeknya paham, dari paham, orang itu paham. tadi, jangan gitu. Artinya tugasnya itu pada terus, akhirnya berjalan juga. ya, jadi sudah disampaikan itu, ini gawe nikam. Kalau ikam merasa kada mampu, cara ikam kayak apa? Mau ikam upahakan, yang penting dalam tuntutanku Selesai. mulai SPJ ini pada tanggal bulan sekian harus selesai. Ya beres gawean. Beres. Mau ikam upahakan, mau apa, itu tanggung jawab ikam. Ikam digaji karena status ikam sebagai perangkat desa. Gawe Dan ini nih. ikam diberi tunjangan. Tunjangan itulah yang merujuk pada gawe ikam. Oh. Karena ikam menggawi laporan sebagai itulah yang diberikan tunjangan. Mun ikam kada menggawi itu, tunjangan ditarik. Nah, kalau kada yang hendak ditarik, silakan tunjangan kan beri ke orang lain. Iya. Penggawi. Iya, gasan gawean tadi ya kalau saya kira beres. Itu langkah kita, istilahnya langkah kekeluargaan. Semacam edukasi juga, memberikan motivasi. Nah, terkait direkam dari paket lengkap. Paket lengkap itu kan pandangan kita nih, sudut pandang kita. Oh iya. Setelah inya berada di dalam itu, paket lengkapnya mungkin lah kalau dimaksimalkannya. Artinya Setelah tahu keadaannya, ternyata gajinya kayak ini aja. Tunjangan. oh si orangnya nih. Paket lengkap tadi. Ya, si orang. Sedangkan skillku luar biasa. Mungkin Mungkin dia akan memilih nih. Aku di perusahaan begawi. Dengan paket lengkapku bisa sampai puluhan aku digaji. menilai dirinya nilai. Nah, pada saat ini mungkin Inya berbicara kayak itu karena merasa mungkin mampu dari bun perangkat desa ya Allah, mampu nih. Aku paket lengkap nih. Ya. Begitunya di dalam siap kada dengan kondisinya. Begawi sampai jam 2 ya Allah, gaji sekian aja soalnya. Tunjangan sekian. Paket lengkap pun ini harganya mahal nih. Larang. Mau kada itu? Oh. Ini kan Inya bicara di luar. Iya. Begitu Inya masuk belum tentu. Tapi bisa, silakan coba kalau ada kesempatan. Kesempatannya tadi di mana? Kita kada kok mampu yang ada. Tunggu kesempatannya ada aja. Oke. Karena kita regenerasi itu bukan hanya terjadi di tubuh perusahaan. Pemerintah itu loh. Iya. Kita hidup beregenerasi juga. Ada masa kita masuk, ada masa kita belum kawa. Itu loh. Tunggu ya, ada masanya kenanya sudah keluar. Sudah ada lagi. Sudah ada produktif lagi kan bisa. Walaupun memang kalau di perusahaan kita ini sudah ada produktif usia di atas 50 ini. Pokoknya itulah. Ya Allah. Bisa produktif kita di bawah 50. Nah, jadi tunggu itu misal terkait paket lengkap tadi katakan kan bicara di luar. Ini penasaran terpikir aja kayak tanah. Bagus. Aku senang kalau kita di situ ada orang kayak kamu nih, senang aku nih. Membuat podcast, kita curhat, dilihat orang ya kalau itu secara kada langsung memberikan dampak yang bagus. Oh ternyata di Beringin ini ada ini podcast, saling curhat, saling memberikan berbagi ya kalau sharing pendapat bagus itu. Nah generasi kayak ini nih bagus, ketujuh aku melihat gitu. Jangan hanya ada podcast Lahmudin, harus ada kena podcast Ahmad. Podcast Beni barangkali siapa kah? Ada. Nah, setiap podcast ini harus berkunjung. Iya, kolaborasi aja orang tuh, collab. Sambil berkunjung bisa, itu bagus. Itu kita mengiringi digitalisasi ya kalau. Ya, mengiringi teknologi yang ada yang sekarang zaman ya kalau. Bagus sharing bertukar pendapat tuh bagus. Jadi beban diri kita tuh kada sia-sia. Ada yang nonton. Baik buruknya pemirsa kalau yang silahkan menilai ya kalau isi kolom komentar di sini nih. Iya, ketik aja komentar bahwa kita sharing aja. Wah ini tersinggung ini pembakar rusak sambet Bapak. Kita hendak menggali kekurangan kita apa aja ya kalau. Iya. Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang sempurna. Tapi kita mengakui lebih banyak kekurangan daripada kelebihan selama kita menjabat itu aja. Nah tadi masuk ke masalah podcast tadi, Pian ternyata juga BIC medsos, mungkin salah satunya YouTube dan lain-lain. Cuman ternyata Pian ada beberapa BIC channel YouTube ya Allah. Nah awal-awal itu Pian pertama kali bener channel YouTube tuh masalah musik-musiknya atau apa? Awal-awal Pian tuh? Kalau dunia medsos sebenarnya Facebook awal.
Hmm. Facebook itu kita aktif dulu tahun 2000 berapa? 10-an mungkin lah. 10. 10 sampai 2000 berapa lah. Sampai ini ya aktifnya gitu loh. Tapi jarang bener upload kalau di Facebook itu. Biasanya di Facebook tuh kontennya apa, Pian? Konten yang bisa-bisa aja lah, kadang Kehidupan sehari-hari. ada konten yang satu niche satu tema tuh ada. Biasa aja. Tapi kita di Facebook tuh pernah bisian hampir 120 akun. Oh. Akun. Odoh. Sampai di badan buser kah? Jadi banyak banget bisian akun. Ya, sampai 120 kita akun Facebook dulu. Itu apa, Pian? Percobaan kah atau apa? Bukan percobaan, memang kayak buser. Jadi kita waktu itu mengikuti merdeka.com, pipa.id, Kompas TV, akun-akun itu kita masuk semua. Jadi besar kita di situ. Menyambut orang macam-macam itu. Jadi kalau seorang disambut orang macam-macam, seorang pernah juga, tapi akun pack ngeranya. Itu tuh sebelum pembakar. Belum. Iya, sebelum pembakar ya, kalau 2010-an awal-awal Facebook lah. Awal-awal Facebook tadi le. 2010-an itu. Akun pack istilahnya ya kalau. Hadang buzzer tuh berarti Pian dapat duit lah di situ. Kada, udah kayak booster, bukan besar bukan, tapi kayak kesenangan bukan besar, pribadi bukan. aja. Oh, makanya akun fake tadi. Akun pack. Kesenangan pribadi kayak menyalurkan ibaratnya hendak mengkritik ini pakai akun ini aja Iya. dah. Oh. Tepatnya kada besar nang di Kalau kadang terus iya. Artinya Pribadi aja nih. kursa kada cocok nah lawan misalnya menteri ini gitu nah. Oh, kita ganti akun dulu. Oh. HP-nya sebutin aja. Sebutin aja HP. Tapi itu ada 120 akun Facebook FB. Yang asli satu aja. Yang asli mah mantau aja. Berarti Pian setiap sebuting akun nih, oh ini akun ini gesan mengkritik ini. Oh, akun ini khusus tuh berarti. Khusus. Kayak Kalau masuk aku misal ke merdeka.com misalnya. Itu paling ada 2 akun masuk situ. 4. Jadi yang dikritik itu bukan hanya masalah ekonomi, sosial, sampai ke agama. Debat agama rame juga aja di akun itu. Rame. Nah tapi karena Facebook ini kan kadang-kadang malah lakukan kayak apa selebrasi apa raja akun. Oh itulah. Pasti semua media sosial pasti ada raja akun itu kan oleh masing-masing platform. Bagi yang fake itu kan? Jadi akunku tuh hilang paling banyak kan. Dinonaktifkannya oleh Facebook. Jadi ada sekitar 27 akun mungkin lagi lah. Tersisa sekarang. Lainnya habis dinonaktifkannya. Kenapa dinonaktifkan? Pertama terindikasi fake tadi. Ya. Yang kedua sering komentar melanggar panduan komunitas. Dihapusnya. Ya. Komentarnya dihapusnya, akunnya dinonaktifkan. Dari 120 akun tinggal 27 lagi mungkin nih. Tapi wah ini aku kada rancak lagi mau ke Facebook. Akunnya masih aktif. Jadi kadang-kadang biniku dulu maulah upload di Facebook loh. Banyak menjempol aja. Muncul kok lihat di muncul siapa itu? Padahal akun Facebook tadi. Padahal lagi seorang juga nih bukan semuanya. Nah, itu kalau di Facebook. Nah, habis itu kenal YouTube tahun 2012. Jadi pertama kali aku mengupload YouTube itu pas jembatan runtuh. Jadi jembatan runtuh itu kan awal tahun. Ya, awal tahun 2013. Pergantian ya kalau 2012 pergantian 2013. Jadi waktu itu orang acara seberang tuh. Ya. Aku di muka TV aja umpat merayakan di muka TV berapa itu nah. Sekitar jam 1.45 tuh kayak rak piring tuh. Rak piring tuh direbahkan. Bunyinya tuh. Kadang-kadang lah. Nyaringnya takajut tuh kok. Di muka TV apa cok ini? Keluar. Tapi karena keluar itu kondisinya kadap. Tengah malam. Itu ada aku upload ada juga di YouTube. Bawa HP, suara benar ya kuriakan kan. Jadi seadanya bawa memang video gitu tuh. Kawan bahari HP, kamera HP bahari kadang kayak wahine le. HP dulu gitu Nokia kah? Itu tuh zaman Nokia masih. Iya, cuma masih kalau kamera kan. Ya. Hasilnya ada tuh di YouTube ada kan. Nah, jadi itu awal pertama kali upload konten di YouTube tuh. Tahun 2013 tuh. Nah, itu
Sampai weh ini YouTube tuh. Di YouTube kita aku banyak juga konpek. Ya kan orang pernah pian begisah. Tapi pian begisah tuh beberapa akun kayak Japan. Oh ini channel khusus musik penyanyi pian. Aktif. Ini channel khusus yang apa ini. Nah. Berarti banyak aktif. juga akun fake pian yang di YouTube tuh. Yang fake itu banyak, tapi yang dasar aktif ada juga. Yang kayak aku komen kemarin malam tuh kan. Iya. Itu bisa dibilang aktif, bisa ada. Karena lawas kedua upload sudah setahun ya lo. Tapi berarti berkomentar anu aja kayak itu. Banyak aja orang. Subscriber ya ada aja kalau. Itu kalau di YouTube banyak juga akun fake. Nah, habis itu di apa lagi? Twitter pernah juga. Tapi Twitter tuh kayak membanyaki akun itu ada aktif. Di Instagram ada aktif juga. Tapi kurang lah mainnya di situ. Nah, tadi akun TikTok. Ada. TikTok tuh ada juga. Itu kontennya apa? Potongan-potongan video dari YouTube kah atau kayak apa? TikTok tuh kita bernyanyi aja. Oh, bernyanyi. Instagram? Isinya apa? Instagram itu yang berjalanan. Oh, berjalanan. Tapi kada banyak berapa foto-foto paling lah daripada anak vision platform aja. Platform aja. Kesan membuka ya kalau. Jadi orang memberi link Instagram kita ada bisa akun gitu. Iya. Sama Twitter kayak itu kan ada. Yang lebih hari-hari ini fokusnya di YouTube sebenarnya. Jadi kalau TikTok itu kan sebenarnya dunia hiburan, bukan dunia mencari duit. Di TikTok itu banyak kalau mencari duit banyak, tapi hasil tidak sesuai yang diharapkan kalau di TikTok. Jangka panjangnya kada Karena TikTok ini platform penuh promosi. Ya. Nah, kalau kita kada berpromosi loh ininya, jangan harap jadi duit. Kalaupun jadi duit, banyak yang memotong daripada kita. Iya. 70% hasil kita di TikTok tuh diambilnya sudah kita 30% aja. Dunia hiburan dan promosi di TikTok itu. Kalau di YouTube ini orang memang jarang, tapi padahal semua berita tuh yang lebih lengkap tuh di YouTube. Mau nonton yang durasi sampai 1 jam, 2 jam. Iya, videonya panjang ya kalau. Kawa. Sebenarnya di itu potongan aja di TikTok itu potongan-potongan. Nah, kalau hendak mempromosikan YouTube bisa di TikTok. Ya. Itu harusnya. Jadi orang, oh ini rame videonya, mana lanjutannya? Oh, ternyata ada link YouTube. Iya. Begitu diklik, orang masuk ke YouTube. Harusnya itu promosi aja. TikTok tuh promosi dan hiburan. Mencari duit ke dosa situ. Kabelnya TikTok yang meminta. Ayo kita bisa lah berusaha menjualkan produk orang ini. Ini produk nah. Iya. Jualan tiap hari ini. Kalau kada mulai video tiap hari paling kada 3 sampai 5 video diulah ini tiap hari. Kalau kada dipromosikan jangan harap jadi duit. Kecuali kita banyak followernya sudah. Nah, itu di TikTok. Anak lain pada nang beramian nyanyian, misalnya makanya orang banyak kan lip. Iya, lip. Iya, karaoke. Yang jadi duit itu nang cepat tuh kayak PK. Apa itu PK? Yang perang koin. Itu di TikTok tadi kan? TikTok. Nah, itu bisa. Omong gift kayak tole. Nah, itu bisa. Tapi tadi walah mudin lip TikTok diberi orang gi paus. Berapa paus harga? Kalau kita nukar paus di platform TikTok itu 2 jutaan harganya itu. Ada potongannya pulang, potongan TikTok pulang. Begitu 2 juta, Ika mana mau ambil yang 2 juta tadi? Dipotong? 70% sudah diambilnya oleh TikTok. Ika menerima 30 aja. Ibaratnya menyuguhi buhan Cina bener ya? Ya, nah di Cina. Platform TikTok ini kan Cina kalau. Iya. Cina orang dunia bisnis, perhitungan. Jadi kita kalau hendak berkaya TikTok itu bagus untuk promosi dan hiburannya. YouTube lebih bagus. Tapi di YouTube ini yang gak pernah lagi kita merasakan hasil. Pian nih. Karena membangun channel YouTube ini memang sulit. Sudah berapa tahun biasanya akun YouTube? Ulun kah? Kalau ulun kan kalau kita bisian HP itu kan HP Android pasti kan otomatis sudah ada channelnya nih. Ada. Ulun kalau awal-awal mau upload video itu ya gesan beremian gesan kayak mau upload penyanyi apa segala macamnya. Cuman yang mulai fokus upload konten video di YouTube ini ulun sekitar 7 bulan 8 bulan yang lalu upload setiap minggu. Dan progresnya kan sampai jadi duit itu kan sampai monetisasi itu kan ada 2 syarat nih. Subscriber lawan jam tayang ya kalau. Dan sampai sekarang 2 syarat itu belum terpenuhi Bang, lagi juga kayak itu nih. Belum sampai target lagi kayak itu. Berarti kan selama beberapa akun itu belum pernah sampai target gitu. Pernah sampai ke situ.
Tapi kan jalurnya kan subscriber kan minimal 1.000. Kabus itu yang start kedua tuh ada 2 jalur, ada jalur video panjang, ada jalur Pendek. video short. Pian lebih ke keduanya kah atau yang mana Pian Aku biasanya? pada pernah di short. Video panjang aja Pian. Fokusnya ke video panjang juga. Karena kalau video short itu dia harus mendapatkan tontonan 10 juta. 10 juta. Ya lah. Kalau video panjang 4.000 jam. Nah, membangun channel YouTube itu memang ngalih. Kita syarat tadi 4.000 jam tayang, kemudian subscriber sudah 1.000 lebih ya kalau mendapat itunya yang ngalih ya kalau. Memperhatikan lo beberapa channel YouTube yang sudah yang apalagi muda artis lah itu memang harus membangun fanbase tersendiri. Ibarat jika kita nih kita nih jadi artis di kalangan pun kita. Jadi orang-orang penonton kita nih menunggu konten kita. Jadi PR-nya kayak itu Pang, pokoknya kayak pacarannya orang tuh supaya fans lawan seorang gitu. Jadi orang setia nonton. Jadi membangun itunya yang Jepian yang sulit ya kalau Le. Membangun itu. Sulit. Jadi YouTube ini kan subscriber ya lah. Lain TikTok kan follower. Ya lah. Nah, yang subscriber itu kan sebenarnya pelanggan. Ya. Jadi ibarat kita tuh buka toko nih. Toko misalnya kantor HP lah misal. Nah, toko kita ini waktu orang berkunjung pertama tuh memberi kesan yang bagus. Wah, kok ini bagus tokonya nih. Kayaknya aku misalnya nukar voucher ke situ aja pulang. Lalu nyemen subscribe. Ya. Ya Allah. Artinya puas nih. Bukan hanya sekedar memberikan rasa puas, tapi membuktikan dirinya sebagai pelanggan. Hanya subscribe tadi. Ini pelanggan aku ini pelanggan Rahmudin nih. Nah, lalu ditunggunya lagi. Oh, ini ada bonus ini segala ini. Aku kena nukar kasih pulang. Ditunggunya mana lagi? Kan pabilikan buka. Aku jadi buka tiap hari. Jam 10 pagi sampai jam 16 sore lah misalnya buka. Saya aku tutup. Kalau anda datang ke toko buka di jam aku buka aja. Dari jam 10. Berarti kan harus tiap konsisten jam 10 harus upload video. Iya, harus konsisten. Pelanggan kan menunggu sudah ini. Pelanggan ini bawaan. Itu di Nulah Mudin bagus itu penjualan kita kasih itu. Jadi dari satu orang mensubscribe jadi pelanggan bisa jadi 10. Orang 10 ini menunggu. Apa pulang naik yang berikan nih konten yang mana ini? Kita tunggu Anggi Hilamudin bagus. Kita ada yang subscribe di channel orang tapi ini kurang bagus ini. Kita kesini aja. Ini maksudnya pelanggan. Subscriber itu pelanggan. Jadi konsisten kita itu, komitmen kita itu membuka warung tuh jam berapa kira ngandak itu. Di saat orang rame berjalanan kah? Di saat orang rame kegiatan belajar atau di saat pasar kah? Kita harus membaca itu. Situasinya itu. Nah, kadang-kadang kita ini bisa aja memberikan arahan kayak itu, aku seorang ngelapah benar mencari membangun channel itu tadi. Komitmen dan konsisten kita itu. Karena kita dihadapkan pertama ngalihnya itu kita menyiapkan malah konten nih. Apalagi podcast. Harus mengundang orang. Harus mengundang orang tuh ada orang waktunya ini kalau diundang. Mengalih mana diundang. Padahal itu bahan kita untuk mulai membuka toko. Masa lalu pelanggan mahadengnya sudah nah. Mana nih? Apa yang disajikan? Kan gitu. Itu YouTube. Nah, berarti kunci mulai YouTube nih kita karena kita ada di dunia itu lawas mempelajari. Jadi dulu pernah kita mendapatkan tutorial kalau kau itu menyiapkan 1.000 video. 1.000 video stok nih. Jangan diupload. Di tidak publik aja dulu. Ya kan? Jadi itu disusun. Kalau misalnya itu rangkaian sebuah kegiatan, susun sebuah kegiatan dari nol sampai selesai. Kalau misalnya vlog, silakan mau vlog yang di mana, kita di Banjar, kita di Rantau, atau di mana. Ini bantri ada nih sampai 1.000 kok ya Pak. Jadi kan tadi berapa buah video memori HP sudah hibak. Laptop sudah hibak. Berapa giga kan kalau tera ya kalau hibak juga. Ya apa? 1.000 minimal 100. Nah, jadi aku pernah menyiapkan konten 100. 100 stok video nih. Iya, stok video. Itu rata-rata berapa menit? Kadang Pak tergantung durasi Kak. Durasi. Tergantung jenis kontennya. Ya narasi dan video jenis kontennya itu kan misalnya kita konten
kayak ini podcast berapa ini? Kayak podcast ini siapkan 100 video yang diupload Nah, itu. yang pun pian aja, yang pun pian stok pun pian tadi rata-rata berapa menit? Pun pian yang 100 pernah pian sediakan tadi. Ya dari 3 sampai 30 lah menitnya durasinya. Rata-rata yang pernah pian stok tadi 100 video tadi. Ada yang 3 menit, ada yang 5, 4, 10 sampai 30 menitan lah. 100 buting pian. 100. Dan itu belum pernah upload channel Hanyar. Ya. Yang ada ini. Oh, Makanya kan- iber toko hanyar aja pian. Jadi di channel tuh tanggal 21 apa tadi yuk? 10 Mei kah? Ulang tahun channel aku sudah, belum monet. Nah, jadi itu di situ aku menyiapkan 100 video dengan channel baru. 100 dulu. Artinya untuk 100 hari berjalan. Ya. Tiap hari upload. Tiap hari upload anunya tayangnya. Nah, tapi kita tuh memang harusnya memberikan video itu yang bagus, edukasi, ya kalau hiburan, yang lucu-lucu atau film ini. Awe ini yang paling banyak tontonan drakor drama Cina tuh kan. Tapi itu kalau kada asli kita kan hak cipta. Iya. Nah itu masalahnya. Nah kalau YouTube tadi aku ada 4 konten yang akun yang aktif lah, dia ada subscribernya tadi. Ya, termasuk yang penyanyi ya kali itu. Masih upload? Kada lagi juga karena itu kebanyakan kena hak cipta semua. Iya, percuma aja ya kalau. Jadi ya umpatan komen aja gitu nah di akun Hanyar nih. Kisahnya tuh orang padahal akun seorang juga ya kalau. Akun beremian lah ya. jadi ada 4 channel aku munjun pernah juga kata kawan juga kita munjun hari-hari lapah. Iya, nyata Sedang kita kan ada gawin lain. Nah, pernah juga ada akun munjun ada. Nah, ya kalau jadi akun ngeplok ada tapi lapah. Jadi kalau mulai konten itu kalau untuk kita pemula YouTuber ini misalnya jadi YouTuber lah bukan YouTuber. Kita santai kayak di rumah nih, gawinnya di rumah semuaan. Tahu apa aja kamu salam tuh yang ngambil video orang itu, Clipper. Nah, itu nyaman. Ambil video orang, comot video sini. Ambil terjadi satu konten. Nyaman lagi itu bagawi di tangan. Di tangan kini aja atau di laptop bagawi kan. Yang biasanya kalau Clipper itu jenisnya ke short pang. Iya. Biasanya. Short itu sebenarnya memancing untuk bisa dijadikan video, memancing untuk menonton video panjang. Ya, orang membuka channel seorang ya kalau le. Ada di dalam tayangan short itu ada kena klik pilihan. Iya. Gasan yang panjangnya ada linknya langsung di situ. Enggak. Oh ini ada itu di shortnya. Enggak. Nah jadi kalau di YouTube ini kalau hendak nang komit deh dan konsisten ya 100 video siapa untuk 100 hari. Stok tadi lama lah. Nanti dulu videonya 30 menit, 40 menit. Iya sejam. Coba ulun teh setidaknya ulun mau usahakan konsisten setiap hari Sabtu sore jam 4.30 upload gitu. Setidaknya itu jadi kan japian pas ketika orang hendak datang ke toko seorang mencari ada video hanya buka kan sesuai jadwal. Karena jangan membuat kepala yang kecewa. Ini bahasanya itu bahasa kita rega di lapangan. Ini berjanji jam 16.04 sore buka, soalnya tutup bah. Kita balik sudah. Kita bakalah maraju. Kalahin orang. Kita jangan mau itu semacam kayak motivasi lah. Harapan semua tutor di YouTube atau mentor lah atau motivator tuh kayak itu bang ya kalau karena motivatornya harus menjadi orang bagus juga mentor segala tutor ini supaya orang harus itu jadi mentor. Kita kasih tuh aja nih kalau salah ini karena tapi memberikan edukasi yang bagus ini. Jadi sama kayak podcast. Podcast ini ya kalau kita bagus. Kalau kita ini kan pandir gini bukan orang luar apa itu jar pandirnya bisa apa tuh jar gitu nih. Kalau menghadirkan dalam bahasa Indonesia bagus juga karena bahasa Indonesia kan dipahami semua orang secara nasional ya bahasa kita ini kan terbatas nah, tapi kada salah juga artinya itu menggali budaya kita seorang menggunakan mengeksplor budaya kita mengangkat bahasa Banjar juga kan apalagi kayak kita nih kan bahasa Banjar tadi nih kita harus promosi pakai baju sasirangan kah apa iyalah bisa kayaknya lain waktu kayaknya ini kopiah nah rotan iya itu mengangkat potensi kita di desa juga iya kopiah jangan itu rutan gak jar nah paikat ya kalau
Bojo Serangan jadi orang Banjar, orang mau boy sudah tahu nih, orang Banjar nih jadi podcast ini. Ya, saran ya kawan. Iya bisa aja karena Serangan banyak bang di lumayan ada lah kata Apa di mau lemari. kaos sebenarnya kan kita mengeksplor budaya kita Iya, seorang iya. gitu nah. Nah jadi itu mungkin bisa ulun sematkan di deskripsi lah link channel pian ya kalau leh. Boleh Iya aja. karena ulun mambe Ini di jangan lupa kunjungi channel Ahmudin Hafiz ya Podcast Baja. podcast Jadi aja. podcast Baja ini ada kalau sukses nih banyak orang menurut ini. Iya, Membangun amin. yang awal ini yang susah. Iya. Karena apa? Karena memang kan berakit-rakit dahulu. Bersana-sana sama dia. Apalagi masih anumnya masih ya kalau leh. Ya dimulai dari anom, Iya. jangan memulai sudah kayak aku sudah tua lapah itu kan. Berjalan lapah. Kalau dari anom ini kan nyaman sudah bergerak itu nah. Oke. Masih kuat. Nah, itulah pembahasan dari beliau dari Pambakal. Kemudian kita masuk ke segmen pertanyaan dari penonton. Besokan tadi ulun ada bola status, siapa juga nih hendak titip pertanyaan atau titip apa? Silahkan ditanyakan nanti ulun tanyakan ke Pian gitu. Oh iya. Dan Pian menjawabnya pun sepengetahuan Pian pribadi aja katanya sebagai nang selaku pribadi atau sebagai kepala desa. Iya. Artinya sesuai kapasitas Pian juga kayak itu. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak ringan aja dulu tentang ada yang bertakun tentang ini